وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan kita iman dan Islam, yang bimbing kita untuk senantiasa mencintai peribadatan, melaksanakan pengabdian dengan baik, menutup pintu-pintu keburukan. Pada kesempatan yang mulia ini kita meneruskan pembahasan dari fikih sirah perjalanan hidup Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan ini adalah pembahasan terakhir pada bab pertama, dan ini adalah pertemuan yang ke-12, akhir dari bab pertama insyaallah adalah terkait penjagaan Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala menjagamu wahai Nabi dari kejahatan manusia. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dari kejahatan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala secara umum telah menjaga nabinya yang mulia alaihi salatu wasallam, dan telah kita bahas beragam bentuk, dan itu bahagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebut, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau wahai Nabi kondisinya yatim, kami yang menjaga. Ini bahagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan engkau wahai Nabi tidak mengerti, kami yang beri petunjuk dan bimbingan. Bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, kini kita akan menyimak apa yang dituliskan oleh Dr. Zaid pada halaman 102, 103 hingga 107. Ringkasnya, yang pertama, beliau tidak menyukai patung berhala sebelum menjadi nabi. Ini yang terbesar. Nabi tidak suka terhadap patung berhala. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam telah menyebutkan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir di atas fitrah. Fitrah, kelurusan, jiwa yang lurus.
Dan hamba Allah mesti mencintai Allah. Kalau ada hamba Allah, manusia benci pada Allah, rusak fitrahnya. Hamba Allah mesti dia sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia tertarik pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia tidak nyaman pada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menyebut Allah yang membuat hati para hamba manusia menyukai iman. Terasa indah iman, membuat hati manusia tidak suka dengan kekufuran, kefasikan, maksiat. Itu fitrah, dan setiap manusia seperti itu terlahirnya. Maka Nabi SAW demikian, tidak suka dengan kesyirikan, kekufuran, patung berhala. Kalau tidak seperti ini, itu tanda fitrah sudah rusak. Beliau sebutkan bagaimana kisah Nabi dengan Zaid bin Harithah. Zaid kan anak orang terpandang, culik sejak kecil, dijual, sampai akhirnya berada di tangan Khadijah. Ketika Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi sangat menyenangi anak muda ini, Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkan kepada Nabi budaknya ini. Kemudian Nabi memerdekakannya, sehingga orang menyebut Zaid anak Muhammad. Bukan lagi bin Harithah, tapi bin Muhammad. Sampai turun ayat yang mengatakan ini tidak benar. Sampai datang Islam dan menyatakan ini tidak benar. Ud'uuhum li'abaihim wa aqrabu littaqwa. Panggil mereka dengan nama bapaknya, Zaid bin Harithah. Bapaknya Harithah. Itu lebih dekat dengan ketakwaan, lebih benar. Kata Zaid, saya pernah tawaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam, dan Nabi telah ingatkan, tawaf saja, jangan sentuh-sentuh itu berhala. Zaid punya keheranan, mengapa tidak boleh sentuh-sentuh berhala, sementara semua orang Quraisy sentuh-sentuh berhala. Sama seperti orang datang ke tempat peribadatan penyembah berhala, sentuh-sentuh berhala. Bentuk penghormatan, pengkaguman, Nabi tidak suka. Kata Zaid, saya akan coba. Memang apa yang akan terjadi kalau saya sentuh-sentuh berhala? Maksudnya beliau akan menyikapi seperti apa? Ternyata mereka berdua tawaf, dan Zaid coba sentuh itu berhala. Kan berhala di sisi Ka'bah banyak. Setiap sisi Ka'bah diliputi berhala. Di dalamnya penuh dengan berhala. Ketika Fathu Mekah, dihancurkan itu semua, dan sahabat menyebut 360 berhala
mengitari, mengisi Ka'bah. Disentuh oleh Zaid. Nabi marah. Dan sudah saya katakan, saya sudah ingatkan, saya sudah ajarkan, jangan sentuh berhala. Nah, ini menunjukkan penjagaan Allah pada nabinya. Di zaman orang sembah berhala, Nabi tidak sembah berhala. Di zaman orang takut pada berhala, kalau saya tidak hormati nanti saya celaka. Nabi tidak menaruh rasa takut terhadap berhala. Nabi tidak hormati berhala, Nabi tidak suka dengan berhala, Nabi tidak takut terhadap patung berhala. Ini bahagian dari penjagaan. Allah menjaga kita manakala kita tidak sujud pada berhala, tidak menaruh rasa takut pada berhala. Ada berhala, kita lewat, dan Allah tidak beri kita rasa takut terhadapnya. Itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berharap di saat sulit, menghimpit, susah, butuh, ada orang menunjukkan, coba itu berhala, diminta. Nah, kita tidak punya rasa keinginan untuk mau merendahkan diri di hadapan berhala meminta. Itu contoh bahagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba. Ini poin yang pertama. Sedari awal sebelum datang Islam, Nabi tidak menyukai berhala, dan itu fitrah. Dan siapapun orang Quraisy yang ada di atas fitrah ini, itulah agama Ibrahim, itulah agama Ismail, dan itu yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Agama para nabi tidak pernah berhubungan dengan berhala. Mereka memusuhi berhala, tidak menyukai berhala. Maka kalau ada orang Quraisy, turunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, menyembah berhala, berarti sudah rusak fitrahnya, musyrik. Karena ada di zaman Nabi orang yang hanif, yang tidak suka, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak suka terhadap berhala. Waraqah bin Naufal pun tidak suka terhadap berhala. Dan ada orang lain lagi yang memang tidak suka terhadap berhala. Nah, itu yang disebut orang yang hanif, lurus. Mereka bukan orang musyrik. Adapun yang masih menghormati berhala, itu orang musyrik. Allah Ta'ala a'lam. Yang kedua, Nabi tidak pernah mendekati kemaksiatan, khamr, perjudian, ataupun perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut di dalam Al-Quran, dalam Al-Ma'idah ayat 90, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Dia perbuatan syaitan. Khamr, maisir, perjudian, ansab, berhala, azlam, undian nasib. Bahkan untuk dirinya sendiri harus mengundi. Ini hari baik atau hari buruk? Ini baik atau buruk saya lakukan, diundi dulu. Kalau keluar tulisan baik atau lakukan, mereka lakukan. Tapi kalau yang keluar adalah buruk atau jangan lakukan, maka mereka tidak lakukan. Kalau yang keluar adalah ulangi, mereka ulangi, mengundi. Ini menunjukkan kebodohan, menunjukkan jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan rijsun min amali syaitan. Semuanya najis, perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebut demikian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedari kecil, muda,
tidak pernah konsumsi khamar. Karena kan tidak baik untuk kesehatan. Walaupun ketika Islam datang, sahabat masih mengkonsumsi khamar. Di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah, masih khamar belum haram. Khamar haram nanti di Madinah. Dengan tahapan-tahapan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Ujungnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Islam datang dan khamar belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak minum khamar. Perjudian, Nabi tidak melakukannya. Bahagian dari kejahatan. Dan Allah telah mengatakan demikian, min amali syaitan. Tidak ada untungnya, tidak ada kebaikannya. Dan Nabi tidak pernah melakukannya. Termasuk perzinahan. Sesuatu yang tidak terhormat. Perbuatan hewan. Nabi tidak melakukannya. Allah katakan, la taqrabuz zina. Jangan dekati perzinahan. Innahu kanat fahishatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan yang buruk. Jalan yang keliru. Kalau manusia jatuh pada titik itu, dia seperti hewan. Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tatkala berzina hilang darinya iman. Tatkala berzina hilang darinya iman, tidak punya iman. Tatkala dia menyesali, itu tanda imannya kembali lagi. Allah Ta'ala a'lam. Ini Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahwa beliau orang yang baik. Tidak khamar, tidak perjudian, tidak berzinahan. Makanan, kegiatan, keuangan dari jalan yang baik-baik saja. Yang ketiga, Allah menjaga kehormatan Nabi. Riwayatnya adalah seperti yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dari riwayat Imam Bukhari. Mungkin sensitif bagi sebahagian orang, namun beginilah agama. Agama itu menunjuki dan membimbing. Orang yang mau ditunjuki dan mau dibimbing, maka dia terbimbing. Dan tidak boleh ditutup-tutupi. Meskipun menampar pipi orang yang mendengarnya. Tatkala Ka'bah dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abbas memindahkan batu, Ka'bah kan pernah dipugar. Kenapa demikian? Rusak Ka'bah, banjir, ya bangunan direndam air, rusak, dipugar. Akhirnya dipugar. Mereka syaratkan harta yang halal, harta yang baik, bukan dari perzinahan, bukan upah hasil perjudian, bukan dari pemerasan, bukan riba, harta halal. Orang Quraisy tahu harta halal, harta haram, harta yang baik dan yang tidak. Ya, tapi mereka tetap lakukan karena mereka mengatakan kami kan keluarga Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah yang jaga. Jadi kami orang istimewa. Makin sombong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat batu bersama Abbas, paman beliau. Kemudian Abbas berkata pada Nabi, itu sarung, letakkan di pundak. Kenapa urusan sarung letakkan di pundak? Ya, agar aman dari batu ini pundak, kulit. Namun akan tersingkap bahagian bawah. Karena sarung dilepas. Sarung kan penutup bahagian bawah. Letakkan sarungmu di atas pundakmu agar menjaga kamu dari batu. Kemudian tiba-tiba beliau terjatuh ke tanah dan matanya memandang ke langit, tak sadarkan diri. Setelah sadar, Nabi mengatakan, sarungku, sarungku. Kemudian sarungnya ditutup kembali padanya. Hanya persoalan sarung. Hanya persoalan bahagian bawah badan. Itu adalah aurat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Imam Ahmad, disahkan oleh Imam Al-Albani, juga Syekh Su'aib Al-Arnaud. Fa inna ma asfala min surratihi ila rukbatayhi min auratihi. Nabi pernah arahkan sahabat bahwa tidak boleh melihat aurat. Kan anak-anak Nabi ajarkan tahapannya. Suruh anak-anak sholat ketika mereka usia 7 tahun. Dipukul. Kalau tidak sholat juga di usia 10 tahun. Pada usia itu pisahkan tidur mereka. Tidak boleh sudah diingatkan saling melihat pada aurat masing-masing. Anak, kakak melihat aurat adik, adik melihat aurat kakak. Tidak boleh, sudah 10 tahun. Nah, kemudian Nabi ingatkan terkait aurat. Fa inna ma asfala min surratihi ila rukbatayhi min auratihi. Karena di bawah pusarnya sampai ke lututnya itu bahagian dari auratnya. Tidak boleh. Ini pula yang terjadi pada kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh pamannya sebelum Islam, ketika sedang memproses pemugaran Ka'bah, itu sarung dilepas, pindahkan ke pundak. Apakah sudah Nabi lakukan? Tidak. Belum sempat betul-betul dilepas, tapi sudah pingsan. Menunjukkan Allah tidak pernah izinkan bagi nabinya untuk pamer atau dilihat auratnya. Dan ketika pingsan dan cepat terbangun, yang Nabi ingat adalah persoalan kehormatan. Ini maksudnya kehormatan auratnya. Ini nasihat untuk kaum muslimin juga, karena Nabi mengatakan, "Man yasta'fif yu'iffahu." Siapa yang menjaga kehormatan diri, Allah jaga kehormatannya. Kita manusia 4 salah yang banyak. Ada kalanya Allah menutup kesalahan kita sehingga orang-orang tidak tahu, Allah maafkan. Tapi lain, ada kalanya sebahagian hamba Allah kesalahannya dipamerkan
Orang lain jadi tahu. Nah, siapa yang bisa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah jaga kehormatannya. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang sangat-sangat sederhana, aurat laki-laki, maka beliau menjaga dan Allah menjaganya. Yang keempat, tidak mendengar atau menyaksikan keburukan. Ini pula mungkin perkara yang sensitif bagi sebahagian orang. Namun ini agama. Kita bukan ahli kitab. Ahli kitab itu menyembunyikan hukum untuk dapat harta. Ini tidak layak disampaikan. Nanti saya tidak dapat harta lagi. Sudah ditutup, dirubah-rubah itu kita. Agama kita tidak bisa. Ini agama Allah. Tidak bisa persoalan disembunyi-sembunyikan. Semuanya jelas, gamblang. Pada poin yang keempat, halaman 103, beliau menyebut dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, kata Nabi, saya telah mendengar Nabi mengatakan, kata Nabi, saya tidak pernah berniat melakukan suatu pada zaman jahiliyah dari keinginan untuk mendengarkan hiburan nyanyian kecuali 2 malam yang kedua-duanya Allah menjaga saya. Suatu malam saya berkata pada teman saya sesama penggembala kambing, tolong jaga kambing-kambing saya. Saya ingin masuk kota Mekah untuk menyaksikan hiburan seperti anak muda lainnya melihat hiburan. Kawan saya itu berkata, silahkan. Maka saya masuk kota Mekah. Hingga ketika saya sampai di rumah pertama dari rumah-rumah Mekah, saya mendengar ada suara nyanyian dan musik. Saya bertanya, ada apa? Maka dikatakan, itu fulan menikah dengan fulana. Akhirnya saya duduk. Maka Allah pun menutup pendengaran saya dan membuat saya tertidur dan tidak bangun kecuali setelah sinar matahari pagi menerpa diri saya. Kemudian saya kembali kepada kawan saya. Dia bertanya kepada saya, apa yang kamu lihat? Saya berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian saya ceritakan kejadiannya. Pada malam berikutnya, saya berkata lagi, tolong jaga kambing saya. Saya akan menyaksikan hiburan musik di Mekah. Setelah saya tiba di Mekah, saya mendengar seperti yang saya dengar pada malam itu. Lalu saya bertanya, lalu dikatakan kepada saya fulan dan fulanah menikah. Akhirnya saya duduk melihat dan Allah pun menutup pendengaran saya. Demi Allah saya tidak terjaga dari tidur kecuali setelah sinar matahari pagi menyengat badan saya. Kemudian saya kembali kepada teman saya. Dia bertanya, apa yang kamu saksikan? Saya berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian saya ceritakan kejadian itu demi Allah. Setelah itu saya tidak pernah lagi punya keinginan untuk menyaksikan pertunjukan. Dan saya tidak pernah lagi mengulanginya hingga Allah memuliakan saya dengan menjadi nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamr wal ma'azif. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjadi sebuah petunjuk besar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat akan ada umatku yang menyatakan halal khamr minuman khamr yang ma'ruf arak. Al-hirra perzinahan. Mungkin dulu orang mendengar ini sulit.
memahami apa ia ada orang yang mengatakan perzinahan itu halal, padahal jelas dia buruk sekali dan agama telah menyatakan dia buruk. Dan kita sekarang berada di zaman akhir, dan seperti begitulah kenyataannya. Orang menganggap bahwa perzinahan itu adalah sebuah pekerjaan, dan itu dinyatakan boleh-boleh saja. Wal harir, sutra, bagi perempuan dia sesuatu yang boleh, bagi laki-laki tidak. Bagi perempuan seperti emas, sesuatu yang boleh, bagi laki-laki tidak. Al-khamr, arak, wal ma'azif, ini alat musik yang menunjukkan dia dari zaman Nabi tidak boleh. Ini bahagian dari agama. Adapun orang mengatakan saya baru tahu urusan ini tidak menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang baru, perkara lama, hanya pengetahuan orang yang berlain-lainan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Yang kelima, amalan dan pilihan yang tepat. Ini dibawakan oleh Jubair bin Mut'im. Pada hari Arafah, unta saya tersesat. Maka saya mencarinya dan saya melihat Nabi SAW berdiri bersama manusia di Arafah. Memang kenapa dengan berdiri di Arafah? Pada hari Arafah, memang manusia semuanya di Arafah. Hari Arafah, 9 Zulhijjah. Ini bukan kebiasaan orang Quraisy. Orang Quraisy tidak pernah mau berada di Arafah. Kenapa? Karena orang Quraisy berkumpul di Muzdalifah, tanah haram. Arafah, tanah halal. Orang Quraisy mengatakan, kami pemilik Ka'bah dan kami berada di tanah haram. Kami dimuliakan keluarga Allah. Tidak mau orang terhormat berada di tempat yang tidak terhormat. Arafah dianggap tidak terhormat. Hanya Nabi berada di Arafah sebelum menjadi Nabi. Maka dikatakan Nabi adalah orang yang haji pertama dan terakhir, yaitu di haji wada. Itu kan setelah beliau menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi, orang-orang Quraisy tidak ada yang berkumpul di Arafah. Nabi bersama dengan manusia yang lain di Arafah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka dikatakan orang Quraisy kan keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dalam urusan Arafah saja mereka tidak mengikuti bapak mereka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini persoalan amalan dan persoalan pilihan. Nabi memilih sesuatu yang sah, yang tepat, yang benar. Ini bahagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang terakhir yang beliau bawakan adalah persoalan jujur. Tidak pernah Nabi berbohong. Ada persaksian dari musuh Abu Jahal. Dia pernah mengatakan pada ponakannya, Inna Muhammadan syabun fina yuqalu lahul amin. Muhammad itu anak muda yang tumbuh bersama kami, itu sudah disebut al-amin. Kan tidak ada orang yang sepadan yang disebut al-amin selain daripada Nabi. Secara mayoritas, aklamasi, secara totalitas semua orang mengakui di masyarakat Quraisy
bahwa Muhammad ini al-amin, tidak pernah berbohong. Wa hatta wa khattahu syayb fi ra'sihi lam yakun liyakdzib. Sampai tumbuh uban di kepalanya itu tidak pernah berbohong. Nabi pun pernah mengumpulkan orang Quraisy ketika Nabi naik bukit Sofa. Bagaimana pendapat kalian kalau saya katakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita? Mereka mengatakan, kami percaya karena engkau belum pernah berbohong. Menunjukkan Nabi tidak pernah berbohong. Ini adalah kunci bagaimana Allah menjaga Nabi. Orang yang menyampaikan agama, orang yang menyampaikan sebuah pesan, kalau berbohong, gimana? Apa kita masih bisa percaya terhadap orang yang berbohong dan dia menyampaikan? Persoalan menyampaikan ini kan terkait berita benar atau keliru, berita bohong atau berita jujur. Sementara orang sudah dikenal sebagai biasa berbohong. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam dari berbohong. Sampai Allah mengatakan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tidak berbicara dengan kemauan-kemauannya. Sekehendaknya saja. Itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Sehingga orang memiliki rasa percaya dan aman bahwa yang beliau sampaikan tidak sama dengan yang keluar dari lisan kita. Kita mungkin berbohong, beliau tidak, bahkan sebelum menjadi nabi. Lalu apa alasan orang Quraisy tidak percaya? Kan yang berbicara adalah orang yang tidak pernah berbohong. Lalu apa alasan tidak percaya? Kan yang mengatakan beliau adalah orang yang jujur, amanah, tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat adalah mereka. Yang memberikan sebutan Al-Amin adalah mereka. Allah Ta'ala. Nah, dari sini kita ambil pelajaran dari contoh-contoh penjagaan Allah. Pertama terhadap berhala tidak, kemudian menyaksikan perbuatan maksiat seperti khamar, judi, perzinahan tidak. Kemudian secara kehormatan beliau adalah orang yang terhormat, maksudnya urusan pribadi, diri, aurat. Kemudian mendengarkan nyanyian dan musik juga tidak. Kemudian amalan selalu tepat pilihan beliau. Terakhir kejujuran, ini sangat urusan besar terkait kejujuran. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran bagi kehidupan kita? Yang pertama, pada halaman 105 beliau menyebutkan Nabi orang yang sempurna jiwa raga. Seorang nabi mesti sempurna karena dia dijadikan teladan. Lalu ada orang yang mengaku sebagai nabi, tidak mungkin dia sempurna karena dia adalah pendusta. Ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yang Nabi kita mengatakan, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Saya penutup sudah dari para nabi, tidak ada lagi nabi setelah saya. Lalu ada orang mengaku sebagai nabi, mesti dia tidak sempurna. Lalu kita melihat begitu banyak kekurangannya. Lalu masih ada orang percaya dia nabi. Sampai dikatakan nabi itu keringatnya wangi, liurnya wangi. Lalu ada orang yang seperti kita, keringatnya sama, liurnya sama. Bagaimana? Masih ada yang percaya bahwa yang mengaku ini adalah seorang nabi.
Yang kedua, pelajaran yang bisa kita pahami dari keimanan maksum. Nabi adalah sosok yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksum, beliau tidak sama dengan kita dari segi kita salah, maka kita harus perbaiki dengan istighfar dan taubat. Kalau sekarang salah, tapi mengatakan apa yang saya lakukan itu tidak salah, ini keburukan. Bagaimana kita bisa perbaiki diri? Nabi maksum, terjaga untuk melakukan kesalahan. Ketika beliau melakukan kesalahan, segera saat itu juga diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan beliau manusia, namun tidak akan sama dengan kita. Yang ketiga adalah fitrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fitrahnya bagus, tidak rusak. Maka beliau sebelum menjadi nabi di atas fitrah, sikap yang dipuji Allah, akhlak yang baik. Sementara kita beragam, karena kita bukan nabi. Nabi katakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap yang lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya yang mengarahkannya pada Yahudi atau Nasrani atau Majusi, keluar dari fitrah. Dari hadis yang mulia ini kita bisa memahami bahwa orang tua bisa merusak fitrah seorang anak. Atau sekarang ditambah lingkungannya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, pergaulannya merusak fitrah. Fitrah itu adalah agama. Agar orang kembali pada fitrahnya, dia mesti belajar agama. Agar dia tidak ketika rusak fitrahnya dia tidak sadar. Ketika ada yang merusak fitrahnya dia tidak sadar. Pergaulan mengajaknya, kalau dia tahu ini bukan dari fitrah, tentu dia bisa menolaknya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini terkait fitrah. Orang harus tahu apakah fitrahnya dirusak atau masih terjaga. Kemudian terkait bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibimbing Allah. Bukankah kami mendapati engkau wahai Nabi dalam kondisi yatim, kami yang jaga. Engkau tidak mengerti, kami yang bimbing. Menunjukkan Nabi dibimbing Allah. Kita pun mesti minta agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami agar tetap berada di atas siratal mustaqim. Permintaan kita. Nabi pun masih tetap berdoa. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon bimbing. Wat-tuqa wal-afafa wal ghina. Ketakwaan, kehormatan, kecukupan. Kita mesti minta bimbingan. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang bukan nabi bagaimana?
Kita minta bimbingan kepada Allah. Kalau kita tidak pernah minta bimbingan kepada Allah, hidup akan sulit. Kita merasa benar, manusia butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk dia tahu siratal mustaqim. Kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala ini beliau sampaikan seperti ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, Allah beri momen Nabi ingin melihat seperti anak-anak muda yang lainnya melihat, kan bisa saja. Kata beliau, Allah buat Nabi ya sudah tidak perlu punya rasa ingin. Tapi kalau begitu, beliau tidak seperti manusia pada umumnya manusia. Manusia punya keinginan yang lebih tepat seperti yang sudah terjadi sunnatullahnya. Nabi punya keinginan sebagai anak muda dan manusia untuk melihat acara. Namun ketika hadir, Allah tutup dan Allah tidurkan. Artinya di situ ada kehendak Allah, tapi Allah biarkan adanya kehendak manusia. Ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Kita pun demikian. Maka kita puji Allah yang membuat kehendak kita yang baik-baik. Membuat kita tidak berkehendak melakukan yang buruk-buruk. Ketika seseorang berkehendak yang buruk, kemudian Allah palingkan. Allah batalkan dengan dia tersadar. Dengan dia melihat sesuatu yang menjadi pelajaran untuk dia. Dia mendengar informasi sehingga dia merubah. Jadi pelajaran untuk dia. Kehendak. Allah menyebut, wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu mengajak pada yang buruk. Tapi kita puji Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hamba untuk tetap memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Poin yang terakhir adalah terkait pembelaan para ulama. Sebahagian orang mengingkari riwayat dan para ulama telah membela riwayat itu. Ada yang mengatakan Nabi ikut Umar, apa kegiatan yang terjadi sebelum beliau menjadi nabi dari kalangan orang Quraisy, Nabi ikut. Ini adalah keburukan, pikiran buruk. Kalau orang mengatakan itu, buktinya Allah menyebut wa wajadaka dhallan. Bukankah Nabi engkau dulu tersesat? Kami yang beri petunjuk. Nabi ikut. Banyak kesesatan yang terjadi. Itu adalah pendapat yang buruk. Khamar, judi, perzinahan, mendengarkan dan menyaksikan hal-hal yang tidak patut, bohong, itu penafsiran yang buruk, tidak berdasarkan bukti dan kenyataan, riwayatnya tidak ada. Maka para ulama telah membela dari dulu sampai hari ini. Masih ada orang yang keliru di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bis-shawab. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan sejenak, silahkan. Bila tidak, maka kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.